Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jobs, kembali dengan gue Raihan di sini DJ spesial Ramadan season 2 episode terakhir. Jadi kali ini gue nggak sendiri doang nih, gue ditemenin sama co-host gue dari episode pertama sampai sekarang ini. Gue Ajeng. Aku Siti. Gua Ciko. Dan kita juga pastinya dengan narasumber kita, Pak Ustadz Habibie. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Jadi tema kali ini yaitu amalan sunnah di saat Idul Fitri. Ya. Terus amalan di malam takbiran itu apa aja sih Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk amalan yang dianjurkan di malam takbiran atau di malam 1 Syawal, maka disunahkan untuk memperbanyak takbir. Kita baca takbir. Jadi takbiran itu kita baca takbir, bukan takbiran kita keliling-keliling. Bukan perang sarung ya? Bukan perang sarung. Jadi dianjurkan untuk kita memperbanyak takbir. Lalu juga dianjurkan kita untuk memperbanyak istighfar. Itu kita memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk memperbanyak tasbih, gitu kita baca tasbih yang pahalanya itu dihadiahkan untuk seluruh kaum muslimin muslimat yang sudah meninggal dunia. Itu karena faidahnya ketika kita bacakan itu lalu kita hadiahkan kepada kaum muslimin muslimat yang sudah meninggal dunia, nanti mereka akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita ini pernah menerangi mereka dengan cahaya dari bacaan tasbih tersebut, dan mereka minta kepada Allah agar kita yang membacakan dimasukkan ke dalam surga. Itu diantara dari amalan yang bisa kita kerjakan di malam 1 Syawal, malam hari raya, malam takbiran. Oke. Nah, amalan sunnah yang selanjutnya itu ada nggak sih Pak Ustadz amalan yang dilakuin sebelum sholat Idul Fitri? Pada saat kita mau berangkat sholat Idul Fitri, dari awal kita bangun itu kita disunahkan mandi. Gitu, jangan sampai sholat Idul Fitri menjalan aja. Masih beneran ya? Belum mandi, disunahkan kita mandi. Nah, mandi lalu kita pakai wangi-wangian, Nah, kalau sholat Idul Fitri sangat dianjurkan untuk kita menggunakan pakaian yang paling bagus kita punya. Tidak harus baru, tapi yang paling bagus yang kita punya. Nah, itu yang dianjurkan kita pakai di hari raya. Warna apapun itu, betul. Yang penting menurut kita paling bagus. Paling bagus kita pakai, kita gunakan untuk sholat hari raya Idul Fitri. Kemudian untuk hari raya Idul Fitri dianjurkan untuk kita makan dulu sebelum kita berangkat sholat. Sebelum kita berangkat sholat kita makan dulu. Cuma lebih dianjurkan lagi makannya itu makan kurma. Gitu. Takutnya kalau kita makan lontong ketupat gitu kan, kekenyangan, rebahan dulu, nggak sholat id gitu jadinya. Gitu. Dapat cuman makannya aja gitu. Jadi sekedarnya aja. Itu sekedarnya aja. Kalau pakai nambah, waduh itu repot. Gitu. Jadi sekedarnya aja. Jadi bahkan lebih disunahkan untuk kita mengkonsumsi kurma dengan jumlah ganjil lah, entah 3 atau 5. Gitu. Mau tanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita ketiduran nih, nah itu gimana cara menggantikan sholat Idul Fitri? Sholat Idul Fitri itu derajatnya sunnah, meskipun ada yang berpendapat itu adalah fardu kifayah. Cuma seandai kata kita ketiduran lalu tidak mengerjakan, ya udah nggak apa-apa. Namanya sunnah itu kan kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan pun tidak berdosa. Cuman hanya rugi aja. Itu sholat Idul Fitri kan ya yang ada cuma satu tahun sekali gitu ininya. Ada cuma satu sekali dan dia waktunya pagi, nggak bisa diganti abis zuhur atau abis asar, kesiangan gitu. Sama vibes lebaran biasa nggak dapat ya kalau sholat itu. Iya, itu. Kalau misalkan sholat Idul Fitri kan biasanya di ruang terbuka gitu kan biasanya. Nah, kalau misalkan nggak bisa sholat berjamaah gitu, bisa sholatnya tapi di rumah gitu boleh? Boleh. Sholat sendiri di rumah boleh, sholat Idul Fitri sendiri di rumah boleh. Cuman memang ada perbedaan. Kalau sholat berjamaah ya ada khutbahnya. Sholat berjamaah nih nanti ada khutbahnya, 2 khutbah gitu. Kalau pelaksanaan sholatnya sama, cuman bedanya kalau sholat sendiri tidak ada khutbahnya. Kalau sholat sendiri ada khutbahnya, bingung ntar. Dia sendirian yang sholat, dia sendiri juga yang khutbah, dia sendiri juga yang dengerin gitu kan. Jadi nggak usah ada khutbahnya. Kalau sholat sendiri di rumah Idul Fitri boleh, masih diperbolehkan, tapi lebih dianjurkan untuk kita
sholat di masjid ataupun di ruang terbuka yang memang luas. Kemudian juga dianjurkan kita untuk berjalan dari awal-awal gitu, berangkat dari jalan sini, nanti pulangnya lewat jalan yang lain agar bisa ketemu dengan saudara-saudara muslimin muslimat yang lainnya, dan kita bisa mengucapkan hari raya dan saling maaf memaafkan. Itu sunnah mengucap selamat hari raya, atau kita mengucap minal aidin wal faidin atau taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sunnah, dianjurkan itu untuk mengucap itu. Jangan diem aja gitu, salaman doang, salaman jangan gitu. Sambil ada yang diucapin, tapi yang ngucapnya itu selamat lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan mana kan lebaran, jangan itu yang ini kan gitu. Terus Ustadz, ini kan kalau kita sholat id berjamaah kan itu ada khotbahnya juga ya. Cuman kan sholat id sama sholat Jumat itu ada perbedaan. Kalau sholat Jumat itu khotbahnya di awal, sholat id di akhir. Nah itu hukumnya apa sih kalau kita cuma ngikut sholatnya nih, tapi pas lagi khotbah kita pulang? Itu kira-kira gimana? Soalnya kan itu serangkai kan, sholat sama khutbahnya. Satu kesatuan. Iya, satu kesatuan. Antara sholat dengan kita mendengarkan khutbah, satu kesatuan. Cuma seandainya kata memang kita punya urusan lainnya, takutnya orang perempuan gitu kan, ataupun ibu-ibu, dia masih masak sayur gitu. Tadi dia tinggal, saya mau ikut sholatnya ini aja deh nih, kalau ngikut khutbah ini sayur kayaknya bisa gosong gitu kan. Ya udah akhirnya diikut sholatnya aja, nggak apa-apa. Seandainya gitu itu nggak apa-apa, tapi yang terbaik itu dia ikut sholat berjamaah, dengarkan khutbah juga. Seandainya kata dia ikut sholat aja nggak dengarkan khutbah, toh nggak sholat aja tuh, nggak ikut sholat aja nggak apa-apa. Gitu, nggak ikut sholat aja nggak apa-apa, apalagi ikut sholat lalu hanya khutbah yang dia tidak dengarkan. Tapi yang terbaik ikut sholatnya lalu dengarkan khutbahnya. Gitu. Kalau misalkan perempuan, misalkan perempuan itu kan suka ada yang haid di hari itu. Nah, apakah harus ikut ke sana gitu atau di rumah aja? Kalau orang yang punya hadas, itu punya hadas namanya, punya hadas besar itu, orang yang haid punya hadas besar. Nggak boleh dia untuk ikut sholat gitu, mau sholat apa saja, mau sholat sunnah, mau sholat wajib. Untuk orang yang punya hadas besar tidak boleh ikut sholat gitu. Bahkan kalau dia melaksanakan malah jadi dosa gitu. Jadi kalau udah dia itu sedang haid, ya dia cukup di rumah aja gitu. Dia cukup di rumah aja, nanti dia persiapkan semuanya, masak lah ya, menyambut lah gitu ya. Jangan tidur. Iya, jangan tidur, namanya lebaran tidur. Udah lebaran ya, kayak gitu. Oke teman-teman, sekiranya cukup sekian buat hari ini di episode terakhir J Spesial Ramadan. Semoga apa yang tadi udah disampaikan sama Pak Ustadz dapat bermanfaat dan menambah wawasan juga buat teman-teman dan sobat Jeps di rumah. Azan nih. Waduh, udah agak buka nih. Buka dulu yuk. Yuk. Kita berbuka dengan manis-manis ya. Iya. Sama Jobs. Kita ada kurma dan air mineral. Oke, bisa di Ustadz dulu boleh. Iya. Ustadz. Minum air putih dulu nggak sih? Bener. Mas, Oke, udah. ambil Terima mas. kasih banyak. Bu semuanya, boleh kan? Boleh. Gue tau porsi lu, Ciko. Oke. Apa nih? Bismillah. Bismillah. Allah balakasun. Oke teman-teman, tadi juga barusan kita udah buka puasa. Terima kasih buat yang udah nonton J Spesial Ramadan dan ngikuti dari episode 1 sampai episode terakhir ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di J Spesial Ramadan tahun depan. Gue Amin. Semoga sehat terus ya. Iya, gue Ajeng pamit. Gue Rehan pamit. Siti pamit. Gua Ciko pamit. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.